Just for a minute. Just for a minute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam fisika. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 12 IPA 6. Di sini kami akan melakukan praktikum materi hukum Faraday menggunakan virtual lab. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Cindy Ayu Ramadhani. Saya Sasabila Ramadini. Saya Nabila Raihana. Saya Aura Fianda Puyuh. Saya Friska Dwi Ramadhani. Saya Azhara Sausan. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai percobaan virtual kita, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu hukum Faraday. Hukum Faraday ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Michael Faraday yang berasal dari Inggris. Dia menyatakan perubahan flux medan magnet yang melintasi sebuah konduktor akan menginduksi arus listrik dalam konduktor tersebut. Hukum Faraday dapat disebut sebagai kebalikan dari percobaan Oersted, di mana percobaan Oersted menggambarkan arus listrik yang menciptakan medan magnet, sedangkan hukum Faraday menggambarkan bagaimana medan magnet yang menciptakan arus listrik. Jadi, kami melakukan percobaan virtual ini untuk mengetahui apakah medan magnet yang melintasi konduktor akan menghasilkan arus listrik atau tidak. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk melakukan percobaan virtual hukum Faraday sudah lengkap semuanya di dalam web ini. Alat dan bahan yang paling penting ada di sini. Yang pertama ada magnet. Kita butuhkan magnet yang memiliki dua kutub. Di sini sudah ada magnet utara dan magnet selatan. Bagaimana jika kita ingin menggunakan magnet selatan? Caranya kita klik ini. Nah, untuk mengubah arahnya. Nah, ini selatan dan utara. Sudah berubah. Lalu kita butuhkan adalah bola lampu. Bola lampunya sudah tersedia langsung. Lalu kita butuhkan voltmeter juga dengan mengklik voltmeter. Nah, ini keluar voltmeternya. Lalu kita butuhkan juga garis-garis medan. Nah, ini kita klik juga yang di bawah voltmeter. Nah, ini yang putih-putih ini namanya garis medan. Lalu kita butuhkan koil. Di sini kita butuhkan dua koil. Yang pertama koil dengan 4 lilitan yang sudah ada langsung tersedia di sini. Lalu koil kedua yang kita klik ini. Kita klik, langsung ada koil kedua dengan banyak dua lilitan. Nah, itu saja bahan-bahan dan alat yang kita butuhkan. Tujuan kami melakukan percobaan hukum Faraday secara virtual ini adalah untuk mengetahui apakah ada induksi atau arus induksi yang ditimbulkan jika ada perubahan pada flux magnetik di dalam kumparan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua percobaan virtual mengenai hukum Faraday. Di sini dapat teman-teman lihat di sini ada sebuah magnet. Di sini perlakuan yang pertama saya akan memasukkan magnet utara ke sebuah kumparan. Nah, di sini dapat teman-teman lihat ada dua buah kumparan dengan jumlah lilitan yang berbeda. Di sini ada 2 lilitan dan di sini ada 4 lilitan. Nah, terdapat penghubung kumparan dengan sebuah bola lampu dan voltmeter, yaitu kabel. Nah, jadi di sini saya akan mencoba memasukkan magnet utara ke dalam kumparan dengan jumlah 4 lilitan. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini ketika kita masukkan magnet ke dalam kumparan, jarum voltmeter itu mengarah ke negatif. Sedangkan ketika kita tarik, dia mengarah ke positif. Nah, di sini cahaya bola lampunya itu sangat terang, ya. Perlakuan yang kedua, di sini saya memasukkan magnet utara ke dalam kumparan dengan jumlah lilitan 2. Nah, perlakuan yang kedua yang saya lakukan, saya memasukkan magnet utara ke dalam
kumparan dengan dua lilitan. Kita lihat apa yang terjadi. Sama ya, jarum voltmeternya bergerak cukup lambat, dan ketika kita masukkan magnet ke dalam, dia itu mengarah ke negatif. Tetapi ketika kita tarik, dia mengarah ke positif. Dan juga cahaya bola lampunya cukup redup. Nah, selanjutnya kita masuk ke perlakuan 3 dan ke perlakuan 4. Pada perlakuan 3, sebuah magnet dari arah selatan menuju ke kumparan dengan 4 lilitan, maka jarum galvanometernya akan menyimpang ke positif. Nah, jika kita tarik, maka jarum galvanometernya akan ke negatif, dan cahaya pada lampu ini sangat terang. Nah, pada perlakuan keempat, sebuah magnet dari arah selatan menuju ke kumparan dengan 2 lilitan, maka jarum galvanometernya akan menyimpang ke positif. Dan jika kita tarik magnetnya, maka jarum galvanometernya akan ke negatif. Namun, perbedaan dari dua kumparan ini, pada kumparan yang lebih sedikit, maka jarum galvanometernya akan cukup lambat. Berbeda dengan kumparan yang dengan lilitan yang lebih banyak. Dan cahaya pada lampu ini cukup redup dibandingkan dengan kumparan yang lilitannya banyak. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan global. Yang pertama, ketika magnet batang tidak digerakkan, maka jarum galvanometer juga tidak akan bergerak atau jarum galvanometer akan kembali ke nol karena tidak terdapat arus yang mengalir di dalam kumparan tersebut. Pertanyaan yang kedua, ya ada. Ketika magnet dimasukkan ke dalam kumparan, ternyata jarum galvanometer menyimpang. Ketika ditarik keluar, jarum galvanometer akan menyimpang berlawanan dengan penyimpangan yang semula. Jadi, simpangan jarum ketika masuk dan keluar itu berlawanan arah dan tidak sama. Pertanyaan yang ketiga, ketika magnet diam di tengah kumparan, maka jarum galvanometer tidak akan bergerak dan jarum galvanometer kembali ke nol karena tidak terdapat arus di dalam kumparan tersebut. Pertanyaan yang keempat, ketika gerakan keluar masuk magnet dipercepat, maka gerakan jarum galvanometer bergerak menjadi semakin cepat juga. Pertanyaan yang kelima, iya, jumlah lilitan memengaruhi simpangan jarum galvanometer. Semakin banyak jumlah lilitannya, maka kuat medan magnet yang dihasilkan semakin besar, sehingga simpangan jarum galvanometer pun akan semakin jauh. Pertanyaan yang keenam, dari hasil percobaan virtual tadi, maka dapat kita lihat perlakuan-perlakuan yang dapat memperbesar simpangan jarum galvanometer adalah: yang pertama, menggunakan lilitan dengan jumlah yang lebih banyak. Yang kedua, mempercepat gerakan keluar masuk magnet. Pertanyaan yang ketujuh, penyimpangan jarum galvanometer disebabkan karena adanya arus yang mengalir di dalam kumparan tersebut. Jumlah kuat arusnya dipengaruhi oleh banyaknya lilitan. Semakin banyak lilitannya, maka semakin kuat arusnya dan semakin besar simpangan jarum galvanometernya. Sebaliknya, ketika lilitannya sedikit, maka kuat arusnya semakin kecil dan simpangannya pun juga semakin kecil. Berdasarkan percobaan induksi elektromagnetik dapat diperoleh bahwa medan magnet yang dimasukkan ke dalam kumparan akan menyebabkan arus listrik. Hal itu dikarenakan pada percobaan medan magnet yang dimasukkan ke dalam kumparan menghasilkan arus listrik. Hal itu yang muncul pada multimeter. Terus juga pada percobaan ini dilakukan kegiatan memasukkan magnet dengan gerakan cepat dan lambat, yang dimana gerakan magnet yang dimasukkan lebih cepat akan menghasilkan arus listrik yang lebih besar dibandingkan gerakan magnet yang dimasukkan lebih lambat. Ini dikarenakan semakin cepat laju magnet yang melewati kumparan, maka semakin besar pula arus listrik yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan perubahan flux yang terjadi pada magnet tersebut. Karena jumlah lilitan pada kumparan itu mempengaruhi arus yang dihasilkan.
Ternyata jarum galvanometer menyimpang ketika ditarik berlawanan dengan penyimpangan yang semula. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah memaparkan tentang hukum Faraday yang begitu bagus mereka paparkan secara teknologi ya, udah melalui virtual lab. Nah, jadi ini sangat membanggakan, anak-anak bisa mengikuti perkembangan zaman dalam memaparkan pelajarannya. Yang seperti dulu waktu kita masih sekolah ya, belum ada perkembangan seperti ini. Jadi kita cukup bangga melihat anak-anak bisa mengikuti perkembangan zaman, mengikuti teknologi yang semakin canggih. Kemudian teruntuk Mem Efrienti ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Mem udah membimbing anak-anak sedemikian rupa, sangat memuaskan. Semoga Mem sehat selalu dan semoga anak-anak bisa sukses dalam berkarir nantinya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua Salsabila merasa puas melihat hasil video praktek fisika yang dilakukan bersama teman-temannya. Cara penyampaiannya pun lebih bagus dari hasil yang kemarin. Karena dibandingkan pada saat saya sekolah dulu, jarang dilakukan. Karena pada saat itu susah untuk mendapatkan bahan-bahan praktek. Kalau sekarang, anak-anak pada mudah untuk melakukan praktek karena sudah ada alat virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Priska Dwi Ramadhani. Saya sangat bangga dengan zaman sekarang. Zaman dulu yang namanya internet, handphone, dan elektronik lainnya sangat susah untuk dijangkau dan dimiliki. Dulu untuk melakukan percobaan pastinya menggunakan alat-alat yang sulit didapat, tapi sekarang semuanya sudah tersedia di internet. Zaman sekarang itu sangat canggih. Terima kasih kepada Mem Eprianti karena sudah memperkenalkan fitur-fitur di internet kepada murid-murid seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya telah melihat 2 kali video praktek fisika Azhara Sausat, yang mana anak-anak zaman sekarang telah menggunakan praktek fisikanya secara virtual lab, yang mana pada zaman kami dahulu atau pada zaman saya belum ada yang namanya virtual lab. Semoga dengan adanya virtual lab ini, anak-anak zaman sekarang lebih baik dan lebih maju ke depannya. Dan saya sebagai orang tua mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mem Efrianti yang telah memberikan motivasi atau memberikan panduan public speaking yang membuat anak-anak zaman sekarang lebih maju. Dengan ini saya sebagai orang tua mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat terus berkembang, menciptakan inovasi, kreativitas. Terbukti saat ini anak-anak kita dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat mampu membuat suatu kreativitas, membuat suatu hasil yang maksimal. Inilah perbedaan perkembangan zaman teknologi. Yang dahulunya mereka praktek untuk kegiatan laboratorium mesti dalam suatu ruangan yang telah ditetapkan, tapi saat ini dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, mereka bisa mengupgrade ilmunya tersebut di mana saja. Mudah-mudahan perkembangan ini terus cepat berkembang dan memberikan spirit positif kepada mereka untuk terus berkembang di masa yang akan datang. Demikian disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dari video praktikum kami kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan kata. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.